Duduk siap. Serah sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mulai. Selesai. Baik anak-anak semua, dicek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lukas, Lukas, Pram, Mukram. Siapa lagi? Tadi, Mukram kenapa? Ada Kamu keterangan? keterangan. Oke. Jadi siapa lagi? Denny. Denny. Oke, jadi ada dua orang yang tidak hadir. Rahasia. Rahasia, Baik anak-anak semua. Yusuf. Saat ini kita belajar kembali mata pelajaran IPA. Jadi materi kita hari ini tentang sifat materi dan pengukurannya. Ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Ya. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. besaran tidak akan dengan besaran lain dengan besaran tidak pada besaran pokok. Oke, betul sekali ya yang dibilang oleh Gibran. Besaran pokok adalah besaran yang tidak bergantung pada besaran lain, sedangkan besaran turunan bergantung pada besaran pokok. Betul. Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Pram, Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Iya. Selain Mukram, siapa? Gibran. Gibran. Sebelahnya baru ini Tadi, lagi. Coba, siapa yang bisa sebutkan contohnya? Bisa? Perawat. Saya Bu. Iya, silakan. Panjang 1 meter, alat ukur kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Bagaimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu Ade selama 1 bulan ini sudah 1 bulan Ibu Ade sudah mengikuti pembelajaran GLMX bersama fasilitator. Apa saja yang Ibu Ade anggap sangat atau menjadi capaian Ibu Ade dalam 1 bulan ini? Alhamdulillah selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya banyak belajar. Jadi di sini saya kompetisi saya meningkat. Saya belajar bersama fasilitator tentang sinkronus, dan sinkronus itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini saya sudah paham mengenai pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian bagaimana dukungan kepala sekolah, guru dan sejawat dan rekan sejawatnya Ibu beserta siswa setelah Ibu mengikuti sebulan ini program guru penggerak? Alhamdulillah semuanya sangat mendukung. Jadi kepala sekolah itu sangat mendukung, begitupun dengan teman sejawat dan siswa-siswa saya sangat senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan selama 1 bulan ini, karena saya sudah merancangnya dan berpihak pada murid seperti itu. Jadi mereka merasa senang. Begitupun dengan kepala sekolah menyediakan fasilitas ketika saya pikon, saya membutuhkan fasilitas internet. Jadi kepala sekolah itu menyediakan sarana dan prasarana maupun dukungan moral juga. Alhamdulillah saya dapat dari semuanya. Alhamdulillah Ibu ya. Kemudian ini kita akan masuk ke bagian inti pendampingan. Ada 4 poin yang akan kita bahas hari ini, mulai dari diskusi tentang tantangan belajar daring selama sebulan ini, kemudian harapan dan kekhawatiran Ibu selama mengikuti guru penggerak, kemudian yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian diskusi perubahan atau pembuatan kerangka portofolio, dan terakhir diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Diskusi pertama ini terkait dengan tantangan Ibu belajar daring selama sebulan ini, kemudian terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah.
setelah Ibu Ade menjalani pembelajaran selama 1 bulan bersama fasilitator, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu Ade resahkan di Lokakarya 0 kemarin, apakah terjadi? Alhamdulillah, sebenarnya awalnya saya khawatir tidak mendapat dukungan penuh dari teman-teman rekan sejawat. Tapi alhamdulillah ternyata mereka mendukung penuh. Pada saat saya mengajar, ada jadwal saya bertabrakan dengan guru penggerak, ternyata teman rekan sejawat saya yang membantu menggantikan saya untuk sementara mengajar. Contohnya pada saat Lokakarya. Seperti itu, Bu. Apa saja, apakah harapan-harapan yang kemarin dibahas di Lokakarya 0 sudah terwujud? Ya, sudah terwujud. Alhamdulillah kompetensi saya ada yang meningkat. Jadi awalnya kan saya berharap mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kompetensi saya dapat bertambah, dan ternyata alhamdulillah. Awalnya saya tidak tahu menggunakan aplikasi Canva, dan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya jadi tahu cara mengaplikasikan Canva tersebut. Dengan adanya aplikasi ini membantu saya dalam membuat video pembelajaran untuk murid saya. Alhamdulillah, Ibu ya. Kemudian ada harapan baru setelah berjalan sebulan ini? Harapan saya yaitu bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan baik di tengah kesibukan yang sangat padat, jadi bersamaan dengan tugas mengajar. Semoga saya kedepannya bisa menjalaninya dengan baik. Kemudian bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat Ibu selama melakukan pembelajaran daring? Ulang lagi jawaban yang tadi. Alhamdulillah sangat mendukung, Ibu, sangat mendukung. Saya sangat senang karena di sini baik kepala sekolah, rekan guru maupun siswa-siswa saya sangat mendukung dengan kegiatan yang saya ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak. Nah, diskusi berikutnya ini kita terkait dengan modul 1.1, 1.2 terkait implementasi perubahan di ruang kelas dan itu sudah lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi pendidikan yang Ibu Ade sudah pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu Ade di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi perubahan yang telah saya lakukan itu adalah saya tidak lagi melakukan pembelajaran yang monoton, Bu. Yang awalnya adanya metode ceramah, sekarang tidak lagi. Pembelajaran menjadi menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik saya. Dan selain itu saya juga sudah menerapkan pembelajaran inovatif kepada murid saya, mengajarkan murid saya untuk bisa membuat sendiri video pembelajaran. Ini banyak perubahan itu ya, Ibu sudah lakukan dalam kelas. Kemudian apa saja pembelajaran yang Ibu Ade dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut? Jadi ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid dan membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat merasakan yang namanya merdeka belajar. Selain itu ada trilogi pendidikan yang saya dapatkan, yaitu Ing Madya Mangungkarso, Ing Arso Suntoloda, dan Tutuwiri Handayani. Ini menjadi motivasi bagi saya dalam mengajar murid saya. Seperti itu. Selain itu kita juga harus memperhatikan kodrat dari anak didik kita saat mengajar, kodrat alam dan kodrat zaman. Ibu Ade, setelah Ibu Ade melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan implementasi Ki Hajar Dewantara, bagaimana respon siswa Ibu? Alhamdulillah responnya sangat baik, Bu. Siswa saya sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mereka sangat senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian Ibu Ade, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang belum baik dan harus diperbaiki? Yang sudah baik itu karena siswa saya sudah bisa berkolaborasi bersama teman-temannya dalam menyelesaikan masalah yang saya berikan.
namun yang masih ada yang perlu diperbaiki karena mereka masih ada 1-2 orang yang masih mementingkan egonya sendiri. Jadi pendidikan budi karakter ini sangat penting juga ke depannya saya ajarkan. Ya, insya Allah nanti akan bertahap itu. Kan apalagi itu sudah mempelajari sekarang modul 1.4 budaya positif. Ya, dan insya Allah nanti itu siswa yang tadinya belum sesuai akan secara tidak langsung akan baik sendiri setelah ibu nanti menggunakan modul 1.4 dan ada nanti materi KFE yang diajarkan oleh fasilitator yang akan membantu ibu nanti menyelesaikan masalah-masalah di dalam kelas. Secara tidak langsung nanti punya solusinya sendiri. Kemudian Ibu Ade, perubahan konkret yang telah Ibu lakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan hari ini? Sudah Bu, Dalam aksi nyata modul 1.1? Sudah Bu, saya kirimkan juga Bu ke drive-nya Ibu. Ya, alhamdulillah berapa untuk pendampingan individu satu ini kami akan berfokus atau kami PP berfokus pada file aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2. Modul 1.3 dan 1.4 insya Allah pendampingan berikutnya. Tapi yang jelasnya semua tugas-tugas ibu sudah selesai sampai 1.4 karena kan sekarang sudah 1.4 dan bahkan sebentar berakhir ya. Iya. Terakhir kuis. Oke, berikutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Fitriani, calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Fitriani, calon guru penggerak Angkatan ke-6 Unit Kerja SMKS Muhammadiyah Bumorok, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Baik, kali ini saya akan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا saya akan menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ini kita bahas tentang pembuatan kerangka portofolio. Ibu Ade, media atau platform yang digunakan untuk membuat portofolio? Saya menggunakan Google Sites. Google Sites. Kemudian dari Google Sites itu komponen apa saja yang ibu tuangkan dalam portofolio digital?
Ada profil guru penggerak, ada artefak modul 1.1 sampai modul 3 ya Bu. Ya, modul Terus 3. ada juga artefak aksi nyata serta sertifikat pendidiknya, sertifikasi pendidik serta publikasinya juga Bu. Itu komponen-komponen yang saya buat yang ada. Kemudian sudah Ibu masukkan semua isi-isinya. Alhamdulillah sudah Bu. Kemudian kita berikutnya ini akan diskusi mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri Ibu dalam kompetensi guru penggerak. Ibu adik dari 4 kompetensi yang Ibu sudah pelajari, kompetensi apa yang sudah baik? Pengembangan diri dan orang lain Bu. Alasannya selama ini saya aktif mengikuti workshop, diklat, dan pengembangan diri lainnya. Selanjutnya apa yang saya dapatkan dari ini saya terapkan dan saya bagi kepada teman-teman saya seperti itu. Selain itu yang saya dapatkan juga untuk diri saya itu saya bagikan juga kepada murid saya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Kompetensi yang masih perlu ditingkatkan pada diri saya adalah kepemimpinan pembelajaran agar semua murid saya bisa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran saya Bu, dan tidak lagi ada yang beralasan untuk terlambat masuk ke sekolah karena pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apakah Ibu mendapatkan umpan balik dari siswa? Alhamdulillah mendapatkan umpan balik. Bagaimana, baik, positif, negatif? Positif Bu. Kemudian kira-kira adakah yang berubah nanti, adakah rencana baru yang Ibu akan terapkan nanti di kelas? Ada Bu. Agar perubahan yang ke depannya lebih baik lagi. Ya. Tapi kalau kita lihat cek dari siswa sendiri, apa yang paling berubah dari siswa tersebut? Yang awalnya siswa saya ketika saya mengajar itu ada yang terlambat datang. Akhir-akhir ini setelah saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid itu, siswa saya yang terlambat itu menjadi berkurang Bu. Kemudian bagian akhir pendampingan ini kita akan masuk ke refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ibu adik, setelah pertemuan kita hari ini, apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Saya banyak belajar dari Ibu pengajar praktik, utamanya dalam memanajemen waktu dan membuat portofolio digital yang semula tidak saya tahu dan akhirnya saya tahu. Awalnya saya tidak tahu membuat portofolio tersebut. Kemudian Ibu adik, kira-kira dari proses pendampingan ini apakah ada yang perlu saya perbaiki ke depannya untuk pendampingan berikutnya? Kalau menurut saya Bu, sudah tidak ada lagi karena Ibu sangat ramah dan sangat baik dalam membimbing saya. Iya, jadi banyak ilmu Bu yang saya dapatkan dari Ibu. Oke, cukup sekian pendampingan kita kali ini Bu adik. Semoga pendampingan berikutnya saya datang dengan lebih baik lagi dan mungkin mudah-mudahan saya punya konsep lebih bagus lagi buat Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya, dan terima kasih atas pencapaian Ibu selama 1 bulan ini karena sudah melakukan perubahan dalam kelas sesuai dengan implementasi yang kita harapkan sesuai dengan filosofi Ganjar Dewantara. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.